penuh. Tidak ada. Itu Pak, dia ketemu sama di grup aja kan cuma 10 menit pindah. 10 menit, 15 menit pindah. Iya. Hari ini udah agak padat banyak Pak. Karena udah malam ya. Iya Pak. Iya. Pak SBY betul mau ini. Kan mestinya kemarin malam Pak, satu malam minggu, tapi dia batal. Nah kemudian kalau dia konser ya ini lagi Pak. Sekarang terakhir soalnya. Terakhir ya, Bu. Iya. Lancarnya begitu. Pak Bukter. Rasanya belum. Bukter. Dua lagi Pak. Kalau Bapak kan udah kerja 2 orang. Bapak nggak lihat Pak, spektakuler loh. Saya bayangin 100 musisi itu ya spektakuler. Saya Pak Adit. Semua gitu ya. Hah? Bagus. Semalam itu lebih dari yang hari pertama. Karena orang bayar semua nih. Enggak, yang depan itu kan yang saya. Yang VIP kan kemarin kosong karena undangan banyak yang datang kali. Oh iya Pak, itu kan undangan yang hari pertama. Agak tahu undangan. Yang kedua ini beli. Kemudian kebetulan satu malam. Kan berubah, bisa suara itu berubah. Terima kasih Bu, pas. Saya bilang masih XXL. Saya tanya standar buatnya biasanya kan tukang konveksi kan kita orang partai Pak. Jadi kalau ada kegiatan kan selalu ada Pak Kusman Pak, Pak Didi Pak. acara partai kan Pak. Acara partai suka jualan baju tuh Pak. Makanya saya tahu kalau model gitu saya masih XXL. Kalau XXL nya masih jepit ya. Kita berikan 2 tadi Pak. Masih standar masih oke. Di ruang bola Pak, yang anak-anak yang berobat itu, saya lihat banyak dari kelas bawah yang kelas bawah itu. Memang sasaran paling bahaya itu justru bawah, karena sambil cari uang, ya di perusahaan itu cari uang itu loh yang masalah. Kalau dulu kelas atas untuk cari pengaruh gitu ya, ini cari Kalau uang. kelas atas kan ya lama-lama juga dia menengah-menengah nggak kayak cari uang, jadi berbeda. Banyak sekali tadi sudah Pak, sudah mulai mengalir. Itu sudah pernah saya diskusi ini memang kita Jakarta ini kan ada 400.000-an Meningkat hampir 2 kali loh dibandingkan data 2008. 2008 masih 1,9 ya 2, sekarang udah berapa? sekarang 7 4 kemarin Iya. Naik. dulu 4,1%, Iya. sekarang udah 7. Jakarta paling Jakarta paling gila kalau soal Itu ini. paling tipis kan yang Bukan profesional. juga, ini jadi sebenarnya di profesi. Sama kita ngatasin anak jalanan. Nah jalanan mau diapain pun susah. Mau suruh kerja, mau latih, jahit menjahit, nggak ada gunanya. Ngawur, ngawur. Nah, nggak mau kita habis uang aja. Iya, Mesti ngawur. bodoh, mesti ada yang bina, ngomongin. harus ada Ya di luar 250.000 Pak. Seenaknya nggak usah disiplin. Dalam Kuala Baru itu kita taruh 250 orang di KBN. Malas-malasan kerja Pak. Paling gaji 75.000 loh Pak. Kalau banyak kami 67.000 lebih ya. di luar itu tanpa Ini 150 seenaknya. bebas. Pak Oga. Iya. Jadi anak jalanan kalau betul juga kalau dia di atas 12 tahun, 13 tahun, dia nggak ada daya tarik belas kasihan lagi. Kalau dia masih kecil, 6-7 tahun, orang ngambil kan masih ada belas kasihan, mukanya minta. Tapi kalau udah 12-13 nggak bisa lagi Pak, belas kasihan Pak. Nah dia udah mesti mulai sesuatu yang lebih ke arah premanismenya ya. Ada maksa. Ya. Masuk daerah. Kalau ya kita masih mulai, Nah di sini yang tren lem. oh iya, sekolah Itu kurang sekali. Ekaibun juga itu. Ada itu. Iya. Benar-benar menekan. ya, tapi memang enak sih rasanya. Jadi saya yang suka tuh enak. Sama dengan bau bensin kan bukan. Ya orang mau bensin sih saya ngomong. Ada yang nggak cocok. Saya bensin juga nggak cocok. Itu benar. Ada yang mau juret aja mau muntah. Tapi ada yang berarti sebenarnya kalau prestasi itu kan membuat semangat.
takut ya. Kalau saya, iya, saya dulu pernah tuh waktu baru saja berulang tahun. Untuk itu kami mohon untuk bersama-sama memberikan ucapan selamat pada dia dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun kepada Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama yang kami hormati pula Kepala Badan Narkotika Nasional Bapak Anang Iskandar. Yang kami hormati para pejabat pemerintah kota, pemerintah provinsi DKI, dan para pejabat lingkungan badan. Diskusi panel peran jajaran pemerintah kota provinsi DKI Jakarta dalam mendukung program rehabilitasi pecandu narkoba. Kegiatan ini adalah pagi semua. Pagi. Protes dulu sama panitia, Pak, mau makan kue udah selesai. Yang saya hormati Kepala BNN Pak Dr. Anang Iskandar SIMA. Yang saya hormati para narasumber Dr. Kusman Surya Suma, Bapak Safari, moderator Pak Selamat Pribadi, juga Kepala SKPD, Camat dan hadirin undangan. Salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kita tentu bersyukur ternyata kita masih peduli terhadap bahaya narkotika. Yang paling kita khawatirkan itu kita sudah menganggap ini sudah
Ya memang begitulah kota besar gitu kan. Nah saya kebetulan orang yang SMA sudah di Jakarta. Jadi saya tahu persis kehidupan teman-teman yang dari namanya ganja itu bisa dibeli di pinggir-pinggir toko itu loh, yang warung-warung rokok itu. Sudah ada tempat-tempatnya. Bahkan kita kuliah dulu ada teman bisa bawa atau tas, karena kita anak gunung, bisa lakukan itu di kuburan, bisa di Bogor, lalu mulai meningkat di diskotik. Nah saya tidak terkena karena memang mungkin memang kalau orang bilang itu belas kasihan Tuhan gitu ya. Karena saya tidak merokok, saya sudah berhenti merokok sejak SD. Jadi saya bukan merokok sejak SD, saya berhenti sejak SD. Karena kebakaran itu ranjang besi ayunan di rumah, rokoknya jatuh, bekas korek api, saya siram pakai kulkas itu ya, air kulkas kita siram. Jangan heran kalau di Belitung kita hidupnya agak mewah, karena ada PT Timah. Jadi tiap kampung itu kita punya lapangan tenis, punya kolam renang, punya tiap kecamatan ada lapangan golf, dan kita udah bisa pakai toilet dari kecil, udah pakai toilet duduk, pakai flash. Karena ikut PT Timah, PT Timah punya gaya. Jadi kalau kulkas itu, mungkin kalau orang seumur saya kalau di kampung dengan kulkas itu agak aneh gitu. Tapi kalau di Belitung itu bukan barang yang mewah. Hampir semua rumah kita punya. Kita punya listrik, punya air yang baik. Kasih siram, pikir sudah aman, nggak tahu. Namanya kapuk ya, dulu nggak ada spring bed, tadinya kapuk ya, pok itu kebakaran. Jadi ada di jewer ya, kapuk udah. Nah merokok lagi, adik saya umur 5 tahun sudah merokok. Bisa pakai hidung lagi, karena pengaruh lingkungan. Bisa duduk santai, tapi dia malah stop. Ini memang ya penting juga. Jadi saya pikir ini, saya ceritakan ini untuk apa? Sebetulnya yang paling gampang memonitor kejadian setiap anak itu ada di keluarga. Makanya hari ini Pak Lurah, Pak Camat yang baru ini kita harapkan bisa mendapatkan RT RW. Dan judulnya kan ini kan, dukungan program ini. Yang paling tahu di lapangan itu Pak RT. Saya dulu waktu jadi bupati suka kasih ilustrasi. Dulu ada iklan yang malam-malam ketok pintu itu. Bu RT, gitu ya. Tok. Anak saya panas. Ini termos es, gitu ya. Padahal itu lagi iklan sebetulnya. Itu menggambarkan apa? Kalau kejadian Ibu RT, Pak RT itu yang terdekat. Nah kita bisa bayangkan kalau di Jakarta kita punya RT, RW, lurah, camat yang memonitor kehidupan rumah tangga. Bukan hanya soal lansia, balita, rumahnya mengguru, anak sekolah, tentu kepala sekolah harus bertanggung jawab, para guru harus bertanggung jawab. Jangan sampai ada anak sekolah pakai kerudungnya aja sudah lebih kotor daripada serbet. Kalau di kampung bisa kejadian seperti itu, atau dia nggak bisa dengar, dia butuh alat dengar. Nah sekarang hari ini kita kumpul, kita mau fokuskan. Pasti Pak RT tahu kok siapa yang pulang malam, yang gaya hidupnya sampai pagi. Karena beda, orang yang pakai gitu tuh beda, matanya pun agak beda, gayanya pun beda gitu. Saya punya beberapa teman gitu kan, sampai harus ekstasi itu pernah malam-malam datang ke rumah saya, dia ketakutan, dia bilang ada setan kejar dia. Dia merasa bahwa mobil setan numbruk mobil dia terus. Saya tidak bisa membayangkan stresnya dia. Dia merasa sampai ke rumah saya setannya tidak kejar dia lagi. Wah boleh juga buka praktek hukum dia bilang. Dia merasa aman, dia mau tinggal di rumah di malam ini. Begitu sampai ke rumah saya tidak dikejar lagi katanya. Lalu, wah bahaya juga. Saya ikut rombongan mereka itu. Karena kalau ada kamu, kita lebih aman katanya. Yang lebih aman saya nggak pakai. Nah ini yang penting. Nah kalau kita ada orang-orang yang dipercaya dari yang terkena, ini lebih gampang untuk menyembuhkan. Kita lebih gampang membimbing mereka. Nah, saya memang ditaruh di tengah-tengah kelompok pemuda ini untuk hidup bareng gitu. Jadi saya juga ikut, jadi berteman dulu, begitu mereka percaya sama saya. Nah, saya mulai bisa tahu nih. Dan bersyukur sekarang teman-teman saya itu tuh tidak lagi yang pakai.
punya keluarga yang baik-baik. Nah ini yang kita perlu nanti deteksi dari para lurah, SKPD, seluruh pejabat di Pemprov ini, bagaimana kita temukan orang-orang di lapangan, misalnya yang muda, ini pakai ada ibu-ibu, ada om-om, ada kakek-kakek, ini udah ada yang satu keluarga pakai gitu kan, dari berita. Nah ini kita cari yang kira-kira siapa yang bisa dipercaya. Dan untuk mendeteksi ini tentu RT RW, lurah camat jauh lebih tahu. Asal apa? Mau peduli untuk tahu. Nah saya sudah kasih kalimat yang suka saya sebutkan berulang-ulang. Kita ini tahu semua hak kesulitan orang-orang susah. Susah bisa miskin, bisa mengalami terbelenggu oleh narkoba ini. Kita hanya persoalannya itu kita tidak peduli untuk tahu. Makanya hari ini kita harap kita mulai peduli. Inilah Jakarta baru. Kita selama ini bukan tidak tahu, kita tidak peduli untuk tahu. Nah, sekarang kita harus peduli. Kita peduli sama lingkungan, kita cari orang, kita melakukan. Saya yakin ini akan berhasil. Tentu diskusi panel ini saya harapkan akan berjalan dengan baik. Saya tidak akan ikutin diskusi, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu, termasuk saya, kalau ada gratisan ini, nanti Ibu Ida bisa nggak ya? Kami semua tes. Jadi barang yang banyak kita tes bareng gitu ya. Ya bukan apa-apa. Siapa tahu ada yang hilaf gitu ya semalam gitu. Karena habis dilantik terlalu senang bisa hilaf gitu loh. Kalau bisa hilaf artinya manusia gitu. Kalau yang tidak bisa hilaf itu malaikat. Dan kita nggak mungkin jadi malaikat. Kan gitu kan, kalau masih bisa hilaf berarti bagus. Nah kita kasih contoh dulu, nanti mulai kita akan masuk ke bawah. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya semoga di kesempatan ini, tapi juga peranan jajaran ini benar-benar bermanfaat dan Bapak Ibu keluar dari sini menjadi orang yang peduli masalah ini. Terima kasih. Karena akan dilanjutkan dengan pemberian pelakan dari Kepala BNN kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan diterima oleh Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih. Selanjutnya Kepala BNN akan berkenan langsung untuk memberikan sambutan. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Bapak Wakil Gubernur Dewan Presidensi. Saya kira semua lurah camat yang baru tes urin aja lebih baik. Kan kita harapkan ya kalau kita mau pendekatan segala macam kita juga mesti cek siapa tahu ada yang hilang. Nanti disampaikan secara mendadak. Tadi mendadak apa enggak ya? Mendadak ya? Spontan aja. Spontan aja. Saya kan ngomong dulu baru mikir. Kalau nanti terbukti ada yang Ya harus direhabilitasi. Mungkin ya jangan jadi lurah camat dulu. Karena kita harapkan kan memang ini pendekatan. Itu saya katakan kepedulian. Kita bukan tidak tahu di lingkungan kita itu ada. Jadi itu bukan musuh. Jadi orang yang mengalami kecanduan ini jangan dilihat sebagai pelaku atau apa, harus jadi korban sebetulnya asal dia mau kasih tahu gitu loh. Kan pintu pertobatan dibuka 2 kali gitu, 3 kali baru dipidana ya. Masih rehabilitasi. Ya itu tadi kuncinya mau mana jalanan kan dia tetap kembali kan. Pak Gubernur kan ingin kawasan kumuh dibersihkan, dibuat kan rumah susun tinggal di dalam. Nah dengan adanya lurah camat yang memperhati, ada RT RW yang baik, jadi dia bisa tahu persis. Nah saya kasih contoh tadi kan, kadang-kadang keluarga tuh malu menceritakan persoalan ini. Nah saya kenapa bisa dari SD berhenti merokok gitu loh? Karena ibu saya lihat kan ketahuan kan. Nah
Nah, kenapa adik saya bisa berhenti ngerokok, kelas 5 mulai ngerokok? Karena kami lihat, kami intip. Nah, jadi ini yang penting. Lalu dari dia ke teman-teman lagi. Nah, ini yang penting dilakukan di Jakarta. Jakarta itu masalah kan kepedulian sebenarnya. Pak, yang lurah sama itu kenapa sebelumnya? Enggak sebelumnya, kenapa sekarang? Ada tes kesehatan kemarin nggak ada. Pak, RT RW Pak. Ya? Ini kan pedagangan. Itu tadi, karena kan ke satu RT kan dia lebih tahu lingkungannya. Orang yang pakai obat kan ketahuan kok. Nah, kita lagi pikir nanti mau dikembangkan lagi. Makanya tadi Bu Silvi juga ngomong di bulan suci Ramadan ini kita ingin para ulama segala macam juga sampaikan. Jadi juga agama yang lain juga sama bisa sampaikan. Makanya nanti kalau di Thailand lebih hebat lagi. Itu rumah-rumah ibadah itu dibuatkan puskesmas untuk rehabilitasi ini. Jadi orang datang yang hadapin bukan dokter, bukan polisi gitu, tapi pemimpin ulama. Itu kan soal kepercayaan aja kan. Tapi di mana sudah dibedakan untuk DKI Jakarta di kampung-kampung dan pemerintah. BNN sudah bikin semacam puskesmas, pos di sana, pos kesehatan di sana. Pak, bagaimana tamu rumah sakit yang dulunya ada pos? Puskesmas kan ada. Sekarang kalau Anda bawa bekas jarum yang sudah tidak ada darah gitu ya, seperti yang bekas, itu ditukerin. Itu ada program. Jadi yang penting Anda kalau mengalami ini, Anda lapor kepada puskesmas, kepada RT RW, nah ini akan dilakukan rehabilitasi. Jadi kita tidak membenci orang, ya kita hanya benci narkobanya. Tapi kita sayang orang yang terkena ini. Ini hal yang harus dibedakan. Ini Pak Ketua bisa sampaikan. Pak, yang terakhir Pak, ada anggaran khusus nggak sih? Kita ada anggaran membongkar segala macam ya. Bahkan sampai tukar jarum suntik pun ada programnya. Jangan sampai ada kena HIV segala macam. Jadi kita tentu akan catat, kita akan melakukan rehabilitasi. Jadi ini seperti anak-anak kita. Dia anak yang mengalami ini mau disembunyikan, nanti malah dia overdosis mati. Banyak sekali orang mengalami seperti itu. Kasihan anaknya nggak mau lapor, dia hanya penuhin terus, tiba-tiba satu hari sudah meninggal aja. Pak, kalau untuk menjelang Ramadan ini apa ada program khusus untuk? Nanti Ibu Silvi lagi jelasin. Ibu Silvi lagi jelasin. Bentuknya apa? Ibu Silvi lagi jelasin macam-macam, kuliner segala macam termasuk. Itu tadi kita ingin Jakarta Baru ini membangkitkan kepedulian. Jadi kita ini semua tahu haknya orang susah. Yang terbelenggu juga orang susah sebetulnya dia. Dia tidak bebas kan. Nah masalahnya bukan tidak tahu, tidak peduli untuk tahu. Nah sekarang kita mulai galakkan, memang kita semuanya harus peduli untuk tahu. Karena kalau tahu semua orang sudah tahu, pedulinya yang hilang. Nah ini yang kita mulai. Tesnya sebatas untuk RT RW Lurah Camat apa ke PNS? Atau wartawan semua mesti dites juga di sekalian ya. Sekalian juga nih gitu ya, kalau mau tes gitu ya. Nah kalau mau sekalian. Kalau bebas ya. Boleh Pak. Ya, dites ya sekalian ya. Ya, gratis. Setuju. Saya menerjemahkan kemarin, saya katakan sebetulnya di DKI kebutuhan hidup layak itu sebuah keluarga harusnya 4 jutaan. Kenapa? Seorang lajang sudah hampir 2 juta. Di situ pun tidak ada komponen asuransi. Nah, sedangkan perparkiran kami itu dikaji dari orang luar, itu 70% potensialnya hilang. Jadi bayangkan bisa dari 100 perak itu hanya masuk 30 rupiah. Bayangkan perparkiran di DKI hanya menyumbang 20 miliar. Untuk ngumpulinnya habis 21 miliar. Nah kita mau buat model swastanisasi, lalu mereka tanya, yang uang parkir-parkir kan rata-rata preman ini katanya. Itu mau diapain? Ya direkrut. Ya kerja dong. Nah gaji berapa? Ya saya bilang saya menghendaki puskesmasnya dokter masih sudah 10 jutaan, sopir Transjakarta sudah 7 jutaan. Nah tentu kalau semua orang di DKI bisa dapat penghasilan minimal 4 jutaan, itulah UMP sesungguhnya sebetulnya untuk sebuah keluarga. Tapi kan ada keseimbangan dalam produksi segala macam. Nah jadi ditarik kesimpulan bikin judulnya bagus. Jadi Ahok mau bayar preman 4 juta gajinya. Bukan, semua orang tuh kita harapkan standarnya itu gitu. Tukang parkir. Wartawan juga bisa pindah kalau mau jadi macam-macam. Mau sekolah boleh. Enggak lah, bisa latihan macam-macam. Tapi wartawan kan punya kebanggaan tersendiri. Ini kan bukan soal gaji. Makanya saya harap
Kalau nanti KHR, komponen bisa digaji sampai 120, semua wartawan UMP kita kan naik 4 jutaan. Karena itu baru sebuah keluarga bisa hidup di DKI, bisa kasih anak kuliah, bisa bikin rumah, tentu di pinggiran ya. Tapi kita sediakan yang sewa, bukan sewa juga sih, restribusi rumah susun, ada yang belum mampu. Maksudnya lajang kan, ya lajang mesti kalau istrinya nggak kerja gimana, suami nggak kerja gimana, bapak ibunya nggak ada pensiun gimana. Nah makanya standar itu harusnya 4 jutaan, karena KHL nih 1,95 juta. Jadi kalau kita katakan orang miskin hanya 1,2 juta, kenapa itu sedikit di DKI? Karena hitungannya kalori. Kalau kamu sehari bisa mengurangi 250 kalori, kamu sudah dianggap orang kaya. Tapi kalau dihitung uang, 285.000. Itu gunakan PBB, $2. Kalau kamu pasang $2, kamu sudah kaya. Berarti 600.000. Jakarta 1 juta udah orang kaya raya, mana bisa hidup. Nah makanya yang harus digunakan itu adalah KHR. Bukan dari $2 atau berapa. Di Jawa Tengah $2 mungkin oke gitu. Nah, tapi kalau udah jaminan pendidikan kesehatan sudah oke, tapi kamu nggak bisa beli rumah, nggak bisa kuliah. Karena dalam komponen UMP waktu di survei KHR itu hanya 40 komponen. Tidak ada asuransi, tidak ada biaya pendidikan. Pendidikan cuma 2.000 lebih. Di koran pun tidak cukup. Yang kita maksudnya bisa kuliah, bisa meningkatkan biaya pendidikan. Nah itu ya harapan kami. Kan tugas Pak Gubernur dan saya, kita membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Nah kalau mau dompetnya penuh, hasilnya mesti 4 jutaan sebulan, kira-kira gitu. Ya. Soal lagi Pak, soal rencana mempercantik pasar tradisional itu bagaimana? Kita akan lakukan langsung pasar tradisional itu, kita mau bangun 5 yang kita mau rehab, jadi bagus. Ya. Apa aja Pak yang? Iya. Kita tekan selama masa bumi buat nanti. Pagi semua. Sudah sarapan? Belum 2 kali aja kan? Kamu udah kecil itu. Konsumsi udah Pak. Paketannya belum Pak. 2 kali. Saya jelek Pak.
ini sudah terbuka untuk siapa saja. Oke, jadi mungkin ini pertama kali adik-adik saudara datang ke balai kota mungkin ya. Jadi sekarang balai kota ini sudah milik bersama. Mereka kesulitan, mari kita bicarakan bersama. Kalau Pak RT, Pak RW belum mau peduli, bisa ke puskesmas dulu. Kalau sampai ada tidak peduli, puskesmas, kalau camat tidak peduli, lurah tidak peduli, orang bisa langsung datang ke balai kota. Nah, kami akan coba bantu, apa yang bisa kita selesaikan bersama. Ini persis kita sebagai satu keluarga. Tidak ada lagi yang sulit, karena bisa bypass ke kami dari saudara. Tapi mungkin bisa bagikan kartu nama saya juga. Kartu nama saya ada nggak? Belum. Bisa bagikan kartu nama saya. Kita ini persis satu keluarga. Tidak beda 1-2 orang pun susah atau terbelenggu. Semua persoalan bisa kita selesaikan. Asal kita mau duduk bersama, kita bicara baik-baik. Ya, jadi tentu kita berusaha, itu tidak bisa semua diselesaikan. Tapi ketika kita peduli untuk selesaikan, kita bisa selesaikan dengan baik. Ya, saya bagikan kartu nama saya. Jadi ada nomor handphonenya di sana. Supaya nggak sampai bawa birokrasi ada masalah, susah ke sini, bisa SMS ke saya. Ya, itu penting. SMS ke saya lapor siapa namanya, jam berapa, kejadiannya di mana. Ya, jadi saya coba. Nama dokternya juga ya, Pak? Nama dokternya juga sekalian. Nama dokternya juga. Yes. Semua. Jadi kita mau merubah konsep pelayanan. Nah, sebentar lagi kami akan mencoba seleksi promosi terhadap kepala puskesmas dan kepala sekolah. Setelah lurah dan camat, kita harapkan hasil seleksi ini akan membuat orang lebih baik, melayaninya lebih baik. Kalau pengobatan masih sulit gimana? Itu tadi bisa lapor ke kami untuk kita coba bantu. Kita coba atasi. Karena di Jakarta ini oknum itu dari yang merawat sampai konglomerat ada oknumnya. Ada oknum aparat juga, oknum birokrat juga, oknum juga. Maka kita bersama-sama duduk bersama. Di sini ada kepala dinas kesehatan, beliau akan sangat membantu. Ini Udin. Jadi kalau ada apa-apa bisa ke puskesmas. Kalau ada masalah lapor ke kami, pasti Udin akan turun untuk mengatasinya. Ya, jadi kita ini persis seperti sebuah keluarga besar. Tidak mungkin seperti anggota tubuh. Tidak mungkin kita katakan kita nggak butuh dari kelingking kan? Ada yang potong kelingkingnya, walaupun kecil. Tidak mungkin. Karena kelingking mau jempol, mau kiri kanan, ini anggota tubuh. Dan kita semua anggota tubuh menjadi semua satu tubuh. Inilah warga DKI. Tugas kita untuk melihara tubuh ini supaya sehat. Otaknya penuh, perutnya penuh, dan dompetnya penuh. Tapi semua dari penuhnya dengan halal. Kira-kira itu ya. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk bersama ini, untuk kesediaan itu datang. Kartu nama saya. Nanti dibagikan kartu nama saya. Ini dibagikan. Ya. Ada nomor handphone saya. Ada 3 nomor. Jadi kalau ada konser, terima kasih. Terima semua. Mana kameranya? Itu yang ada, Pak. Mana? Agung.
Saya bilang baru hari ini saya keluar masuk dari sini. Saya belum pernah keluar masuk lewat sini. Belum pernah saya lewatnya dari itu kan. Foto begitu. Saya tuh dari tadi kayak Kapolri terus. Hasilnya kapan Pak? Cepat ya Pak? 2 jam.